kami kelompok 2 kebijakan kebersihan akan membahas sebuah case method dengan judul Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pesisir di Pelantar 2 Kota Tanjung Pinang. Untuk pembahasan kasus akan saya jelaskan sendiri. Kasus yang ingin kami paparkan di sini bersumber dari realita yang terjadi di area pesisir Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, tepatnya di Jalan Pelantar menuju dermaga Pelabuhan Pelantar 1 dan 2 yang kini telah terintegrasi di akhir tahun 2022. Masih menyisakan berbagai permasalahan, salah satunya kebersihan. Saat kami mengunjungi kawasan masuk ke area Pelantar yang berdekatan dengan kawasan pemukiman dan berbagai pusat perbelanjaan, terdapat banyak sekali sampah plastik yang didominasi pada area perairan. Tampaknya sampah yang ada telah lama dibiarkan karena telah menghitam tercampur dengan lumpur. Mirisnya, ketika kami berusaha mendokumentasikan sampah yang ada, didapati orang dewasa tidak bertanggung jawab yang dengan santainya membuang sampah plastik ke area laut. Dari kejadian yang kami dapati tersebut, ini membuktikan bahwa kualitas sumber daya manusia atau SDM belum memadai untuk mendukung kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Paparan singkat di atas kami telusuri secara langsung pada tahun 2023. Lalu kami mencari informasi tambahan untuk memastikan apakah kasus ini baru terjadi atau memang sudah lama. 2 tahun belakang, tepatnya 2021, ternyata kasus ini memang sudah lama terjadi. Dari penelusuran kami pada laman pemerintah Kota Tanjung Pinang yang ditulis oleh Diskominfo Kota Tanjung Pinang, Dinas Lingkungan Hidup Tanjung Pinang, Kepulauan Riau menyatakan banyak warga yang tinggal di pesisir membuang sampah ke area laut. Sampah tersebut kebanyakan dari sampah rumah tangga dan ada juga dari pasar. Pihak mereka sering melakukan sosialisasi langsung kepada warga agar tidak membuang sampah ke area laut. Mereka juga sudah menyediakan tong sampah walau masih terbatas jumlahnya. Dihadapkan pada kendala teknologi, mereka belum punya teknologi seperti di luar negeri dengan cara disedot. Mereka masih menggunakan cara manual sehingga pembersihan yang dilakukan belum optimal. Jika dilihat dari paparan Dinas Lingkungan Hidup disandingkan dengan hasil penelusuran kami secara langsung, tampaknya belum ada perubahan yang signifikan dari 2021 sampai 2023. Kegiatan pembersihan yang dilakukan tampaknya belum berdaya untuk membersihkan sampah yang ada. Pemerintah harus segera mengevaluasi kebijakan pengelolaan pesisir Kota Tanjung Pinang dan membuat kebijakan baru dan kuat yang dirasa efektif untuk memberikan efek jera pada warga yang masih membuang sampah sembarangan. Nah, jadi sebab itu di sini kami ingin menjelaskan kebijakan apa yang sudah diciptakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Akan kami jelaskan pada bagian kebijakan. Lalu akan kami paparkan juga bagaimana penanganan serta solusi berupa aturan maupun rekomendasi kebijakan yang akan kami jelaskan pada bagiannya masing-masing. Baiklah, dari kasus yang sudah dijelaskan sebelumnya, kami menemukan ada beberapa kebijakan yang telah dihadirkan oleh pemerintah untuk menangani permasalahan tersebut, yaitu yang pertama dalam Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pasal 104 Undang-Undang 32 tahun 2009 menyebutkan setiap orang yang melakukan dumping limbah atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 3 miliar rupiah. Yang kedua, dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018, Pasal 2 Ayat 2 menyebutkan bahwa akan ditetapkan dokumen perencanaan atau rencana aksi yang memberikan arahan strategis bagi kementerian atau lembaga dan acuan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam rangka percepatan penanganan sampah laut untuk periode 8 tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan 2025, di mana dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 3 ayat 1b, rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam
menyusun kebijakan percepatan penanganan sampah laut. Oleh karena itu, kemudian telah ditetapkan beberapa peraturan daerah di Kota Tanjung Pinang terkait penanganan masalah sampah laut, antara lain sebagai berikut. A. Dalam Perda Nomor 3 Tahun 2004 Kota Tanjung Pinang berisi penanganan masalah persampahan dan segala dampaknya bagi masyarakat harus dilakukan secara terencana, terarah, sistematis dengan manajemen pengelolaan yang baik dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk menghindari pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan pelayanan pada masyarakat, perlu dikenakan pungutan retribusi bagi pelayanan persampahan dan kebersihan Kota Tanjung Pinang. Perwako Tanjung Pinang nomor 14 tahun 2021 bahwa perlu menetapkan peraturan wali kota tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis daerah setempat pemrosesan akhir sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjung Pinang. Baik, yang terakhir, Peraturan Daerah Kota Tanjung Pinang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pengelolaan Sampah, di mana ruang lingkup peraturan daerah ini adalah sistem pengelolaan sampah yang dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinir dengan mengutamakan pemberdayaan masyarakat. Di samping itu, pelaksanaan koordinasi secara operasional antar Dinas Tata Kelola, Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman, Dinas Pekerjaan Umum, dan Badan Lingkungan Hidup dalam penanganan persampahan harus terus dilakukan demi tercapainya kota yang bersih. Kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau mengatakan penanganan sampah di kawasan pesisir di daerah itu tidak hanya bisa ditangani oleh para petugas kebersihan saja. Partisipasi masyarakat juga sangat diharapkan. Pihak Dinas Lingkungan Hidup Tanjung Pinang sendiri sudah sering melakukan sosialisasi kepada warga agar tidak membuang sampah ke laut. Selain itu juga sudah menyediakan tempat sampah di kawasan pesisir. Sangat penting dukungan warga dalam upaya penanganan sampah di daerah pesisir, mengingat kebanyakan sampah berasal dari rumah tangga, ada juga dari pasar dan kegiatan ekonomi warga yang lainnya. Saat ini ada 20 petugas kebersihan yang setiap hari harus menjaring sampah yang terapung di perairan serta mengangkut sampah rumah tangga di daerah pesisir secara manual. Warga setidaknya bisa membantu mengurangi beban kerja petugas kebersihan dengan menaruh sampah di tempat yang disediakan serta menjaga kebersihan di lingkungan sekitar rumah masing-masing. Bahwa sampah yang diangkut dari daerah pesisir dalam sehari sampai 1 ton dan bisa bertambah menjadi 1,5 ton semasa libur. Selain menggerakkan warga untuk menangani sampah rumah tangga, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjung Pinang berupaya memberdayakan warga untuk mengelola sampah melalui 56 bank sampah yang sudah ada, dengan mendorong warga untuk berinovasi memanfaatkan sampah-sampah untuk menghasilkan barang yang berguna seperti paving block dan bahan bakar. Adapun solusi yang dapat kami sampaikan sebagai upaya mengurangi sampah di kawasan daerah pesisir ialah dengan lebih mempertegas sanksi atas tindakan pembuangan sampah ke laut tersebut. Kemudian, masyarakat diharapkan ikut serta untuk mendukung strategi mendaur ulang sampah plastik menjadi barang yang berguna. Selain dari mempertegas tindakan pembuangan sampah ke laut dan keikutsertaan sertaan masyarakat, maka masyarakat yang tinggal di daerah pesisir diharapkan mendukung serta bekerja sama untuk melaksanakan Gerakan Nasional Peduli Sampah, yang dimana strategi Gerakan Nasional Peduli Sampah merupakan strategi yang diambil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menangani sampah di laut. Baiklah, selanjutnya kami persilahkan kepada kelompok 3 untuk memaparkan materinya mengenai kebijakan transportasi.